Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di channel Psikologi Menjawab ini ada bagian baru ataupun sesi baru, yaitu menjawab curhat ya. Nah, ini kali yang kedua, saya akan menjawab curhatan yang ada nih ya, yang temanya adalah menjawab curhat. Bagaimana kemudian kalau seseorang itu merasa mudah baper gitu ya, terbawa perasaan, atau mungkin ada juga yang terbawa pikiran. Apa-apa kemudian diomongkan orang itu terpikirkan, atau apa-apa yang diomongkan orang itu seolah-olah istilahnya apa ya, terus dirasakan seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut, buat sahabat-sahabat yang barangkali juga baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe ya, dan juga like, comment, and share. Ini adalah channel di mana saya sharing-sharing terkait ilmu psikologi, materi-materi pembelajaran, terus kemudian terkait curhat dan juga pengembangan diri. Silahkan dilihat, dikepoin nanti di playlistnya ya, ataupun juga bisa dilihat satu persatu videonya. Oke. Nah, seperti apa curhatannya? Ini curhatannya seperti ini ya, saya bacakan. Ini benar-benar nih bisa gila nih saya. Gimana coba? Udah gampang insecure. Butuh perjuangan dan keberanian buat keluar dari zona nyaman. Karena saya introvert. Tapi apa daya? Mulut-mulut orang-orang sehat waktu saya kurus, katanya dibilang katanya jelek, kelihatan tua, nggak keurus badannya, nggak bagus, bagusan gemuk, berisi, giliran saya berisi, gemuk lumayan lah, katanya sekarang gendutan. Yaitu gimana nih ya, yang salah saya apa gimana sih biar orang nggak kebawa kata-kata mereka. Saya ini tipikal gampang kepikiran kalau ada yang komentar masalah fisik. Nah, sahabat-sahabat, barangkali ada juga sebagian dari kita ataupun dari sahabat-sahabat yang menyimak video ini yang mungkin merasakan hal yang serupa, sama persis, kaitannya sama fisik ya, atau mungkin juga hal yang lain kaitannya sama mudah insecure, atau di sini mudah kepikiran, ataupun juga katakanlah mudah terpikirkan seperti itu ya. Nah, ini curhatannya adalah dia menyampaikan bahwa selama ini sudah mencoba untuk menuruti orang-orang yang ada di sekitar ya. Kalau di sini dibilangnya ini ya orang-orang yang di sekitar lah gitu ya. Tak teman, tak tetangga ataupun siapapun gitu. Orang-orang mengatakan berharap dia ini istilahnya apa ya, kurus seperti itu. Ketika sudah dilakukan ternyata tetap kemudian dibilang jelek. Terus kemudian ketika sudah coba untuk lebih berisi ataupun gemuk, kemudian dibilang gendutan, atau kemudian juga ya intinya komentar-komentar yang ada itu dia rasakan ataupun dianggap ini lebih bersifat negatif seperti itu ya, yang kemudian membuat di sini dia insecure. Insecure itu merasa mudah cemas ya, merasa mudah tidak tenang gitu ya. Kalau secure itu merasa aman ya. Kadang orang-orang saking merasa aman ini, kalau orang-orang yang tidak mudah insecure itu cuek gitu. Tetapi kalau orang yang insecure itu kata-kata yang mungkin tidak ditujukan pada dia secara langsung, dia sudah merasa wah itu kayaknya buat saya gitu, dan itu merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, sampai di sini juga dia kebingungan apa nih yang kemudian harus dilakukan, apakah kemudian harus mengikuti orang-orang, karena nyatanya ketika sudah mengikuti orang-orang ternyata seolah-olah nggak ada yang beres juga itu. Udah capek-capek, udah berusaha, sampai kemudian juga dia boleh dibilang merasa semacam frustasi di sini ya. Apa namanya, akhirnya artinya apa, ini juga sulit juga untuk kemudian sebenarnya dia melakukan yang orang-orang harapkan gitu. Hanya ingin sebagaimana yang diucapkan orang, komentar orang, kemudian sudah dicoba diikuti gitu ya,
sudah mencoba untuk keluar dari zona nyamannya, artinya dia merasa perjuangan udah luar biasa, tapi tetap aja hasilnya kurang bagus gitu. Ditambah juga di sini dia sampaikan orang yang introvert. Apa sih orang introvert? Introvert itu orang yang memang lebih. Jadi kalau kita ini ya secara psikologi itu ada ekstrovert, ada introvert. Itu kaitannya dengan preferensi, kesukaan kita mengekspresikan diri kita. Kalau orang yang ekstrovert, X itu keluar ya, dia suka untuk menyampaikan, menunjukkan dirinya, berkomunikasi dengan orang. Nah, itu sederhananya seperti itu. Kalau orang introvert, dia itu lebih suka sendiri, menyendiri gitu ya, merenung. Kalau aktivitas juga yang sifatnya personal, tidak kemudian melibatkan banyak orang. Kalau ada masalah cenderung diam, cenderung kemudian dipikirkan sendiri ataupun dirasakan sendiri. Nah, itu orang introvert. Nah, normalnya adalah memang kalau menurut teori gitu ya, itu memang kita normalnya itu di dalam diri kita ada sisi ekstrovert, ada introvert. Ya, ada saat-saat dimana kita menunjukkan diri, ada saat-saat memang kita butuh me time buat diri kita sendiri, merenung untuk diri kita sendiri. Nah, yang jadi persoalan terkadang adalah mereka yang lebih dominan dan kemudian kurang fleksibel. Ya, misalnya cenderung dominan introvert, lalu kemudian juga akhirnya tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini juga nggak pas ya. Atau kemudian cenderung ekstrovert sampai kemudian menyampaikan hal-hal yang bahkan itu sebenarnya dia sulit membedakan antara yang rahasia sama enggak. Semuanya diumbar, nah, juga enggak pas ya di sini ya. Maka yang pas itu memang proporsional gitu. Nah, saya akan jawab curhatan ini. Saya tadi sudah sampaikan gambaran perasaannya seperti itu ya. Nah, bagaimana kemudian ketika menghadapi seperti itu? Nah, alangkah lebih bagus kalau kemudian be your best self. Ya, menjadi diri kita yang terbaik. Bukan jadi ada diri menurut orang lain, ada diri menurut diri kita. Nah, ada harus kemudian titik temu your best self. Sebenarnya saya yang terbaik itu seperti apa? Nah, tadi kan semacam kebingungan ya sebenarnya. Yang terbaik itu seperti apa? Jadi di dalam diri kita sendiri kita harus olah ya. Tidak kemudian semua yang disampaikan orang itu kemudian diikuti juga. Ya, karena pada realitasnya apapun itu akan tetap ada komentar dari orang-orang. Ya, kalau sahabat-sahabat ingat ya cerita-cerita semacam Abu Nawas seperti itu ya, yang dia menuntun keledai ya, dia punya keledai, dia bersama anaknya gitu ya. Ketika anaknya yang naik, ada komentar-komentar dari orang-orang ya, ini anaknya ini kok enggak tahu sopan santun yang naik, dan bapaknya dibiarkan, orang tua dibiarkan jalan. Ya, terus kemudian ketika gantian kemudian ya bapaknya yang naik, terus kemudian anaknya yang menuntun keledai itu, orang-orang juga bilang bahwa oh ini bapak nggak tahu apa namanya istilahnya apa, belas kasihan anaknya dibiarkan untuk jalan gitu. Nah, terus kemudian diikuti kata-kata orang, semuanya naik ya, dua-duanya naik. Komentar juga masih tetap ada. Apa itu komentarnya? Apa enggak kasihan nih keledai harus membawa beban sebesar itu, sebanyak itu gitu, seberat itu gitu. Nah, sampai kemudian yang terjadi adalah dua-duanya turun lalu keledainya dituntun ya. Tetap juga ada yang komentar, ini orang bodoh atau gimana? Keledai kan bisa dinaik, apa kemudian jalan semua? Nah, inilah teman-teman, nggak pas juga ya. Di dalam agama juga ada pasan di mana kita tidak kemudian harus kemudian mengikuti kebanyakan orang, karena belum tentu itu benar ya. Tetapi tidak boleh juga kemudian kita itu egois. Kita tutup telinga, tutup mata, lalu kemudian ya ini saya gitu. Ya, nggak pas juga seperti itu. Ya, itu namanya egois. Maka harus ada dialog antara diri kita sendiri dengan kemudian masukan-masukan yang ada di luar ya, informasi-informasi yang ada di luar ya. Apa yang disampaikan orang itu kemudian harus kita saring juga gitu ya.
kira-kira ini dicocokkan dengan value kita, dicocokkan dengan prinsip kita gitu ya. Sederhana misalnya contohnya lah, ketika kita mau memilih jurusan kuliah, misalnya nih saya analogikan seperti memilih jurusan kuliah ya. Kalau kita mengikuti orang-orang ya, maka orang-orangnya itu akan berangkat sesuai pengalaman masing-masing. Mungkin ayah kita yang latar belakangnya pendidikan A misalnya ya, maka dia akan menyampaikan bahwa ini jurusan yang terbaik. Sedangkan si ibu punya jurusan latar belakang yang berbeda, ini jurusan yang terbaik. Mungkin kakak kita, mungkin kerabat kita juga mengatakan bahwa ini jurusan yang terbaik. Semua bilang masing-masing jurusan yang terbaik. Ya, terus kemudian kalau kita ikuti semuanya, ya nggak akan jadi. Ya, nggak akan jadi, kita nggak akan justru yang terus itu malah pusing dan seterusnya. Tapi kalau kita egois nih, saya milih ini nih, gitu ya, tanpa kemudian melihat bahwa masukan-masukan dari orang tua, masukan-masukan dari sekolah bahwa mungkin nilai kita itu seperti ini, bahwa ini kita punya kecenderungan seperti yang akan lebih bagus tuh potensinya seperti ini misalnya ya, maka ya nggak beres juga kalau kita egois. Maka harus dialog, harus ada diskusi ya, harus ada diskusi. Artinya apa? Kita sendiri harus punya cita-cita, kita sendiri harus punya prinsip. Sebenarnya kita tuh mau seperti apa hidup kita, kita membayangkan diri kita tuh mau jadi seperti apa ya. Jadi kalau kita harus punya tujuan terlebih dahulu, kita harus punya namanya konsep diri ya. Hal-hal yang baik dari orang lain tentang kita ambil, bahwa kita tuh cerdas, bahwa kita tuh luar biasa, seperti itu ya. Terus kemudian barangkali kita menyadari ada hal-hal yang itu sifatnya kekurangan, ya sudah, itu dijadikan masukan untuk mengembangkan diri kita. Kalau kemudian ada hal-hal yang baik dari diri kita, maka kita kembangkan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dilihat ya video saya terkait sama who am I ya, siapa diri saya. Di situ ada proses-proses yang bisa kita lakukan untuk menjadi be your best self. Kita mengenali diri kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Terus kalau kelemahan itu berarti kita improve ya. Terus kemudian kalau itu sisi kelebihan ya kita kembangkan. Kalau kemudian ada disampaikan orang lain, mungkin ya perspektif orang lain bahwa kita punya kekurangan dan seterusnya, itu feedback. Kalau kesan positif bagi orang lain, yaitu dijadikan bahwa tidak kemudian sombong, tetapi membuat kita jadi lebih percaya diri. Jadi di sini ya, agar kemudian kita tidak mudah insecure, kita harus punya prinsip ya, harus punya cita-cita. Kita harus tahu kita sebenarnya itu mau apa, mau jadi seperti apa, ingin jadi seperti apa. Kita harus tentukan terlebih dahulu. Semacam kita mau membangun rumah, itu kita harus punya gambarnya terlebih dahulu ya, blueprintnya kita harus siapkan terlebih dahulu. Soal orang-orang nanti memberikan masukan-masukan dan seterusnya, itu adalah prosesnya. Yang sekiranya bagus ya kita gunakan ya. Tidak kemudian saklek berhenti dengan blueprint kita. Gitu ya. Karena pada prinsipnya kan kalau mengikuti idealnya kata orang-orang itu pasti enggak ada. Atau idealnya diri kita sendiri enggak ada. Masih kita itu berproses. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa mendialogkan ya antara masukan-masukan suara yang ada di luar dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam diri kita, dengan tujuan-tujuan yang kita miliki. Terus kemudian agar kemudian kita tidak mudah insecure ya, maka ini perlu untuk kemudian dimiliki. Namanya growth mindset ya. Mindset yang memang itu bertumbuh ataupun membangun. Jadi ada pikiran-pikiran yang memang itu bagus untuk kita. Tapi ada juga pikiran-pikiran yang enggak bagus buat kita. Ya, misalnya contohnya adalah kita punya kekurangan seperti itu. Lalu kemudian kita overthinking, memikirkan bahwa kekurangan itu terasa dominan, lalu kemudian membuat kita nggak punya kesempatan. Nah itu tidak bagus gitu ya. Itu bukan growth mindset. Kalau kemudian kita punya kekurangan, ya sudah, kita akui bahwa kita itu punya kekurangan. Kita jadikan itu justru alasan buat kita jadi lebih baik. Ya. Kalau ada komentar-komentar negatif dari orang,
gitu ya. Tidak perlu membuat kita tuh jadi baper, jadi pikiran. Tetapi kita coba renungkan. Nah, apa sebenarnya kesan negatif itu? Oh, mungkin kita terlalu cerewet gitu ya. Ya itu bisa diambil apakah memang saya terlalu cerewet. Kalau memang terlalu cerewet dan benar mungkin mengganggu orang ya, akan lebih bagus kalau kemudian cerewet kita kurangi. Ya. Atau mungkin yang ternyata cerewet kita itu justru bermanfaat karena ada orang-orang yang misalnya mohon maaf ya, rezekinya itu dari kata-kata ya, dari kemampuan dia public speaking, baik itu MC gitu ya, atau kemudian penyanyi dan seterusnya ya, atau komentator gitu ya. Kita cerewet nih, mungkin bagus jadi komentator pertandingan sepak bola karena lincah di dalam suara berbicara, bisa aja seperti itu ya, dibandingkan kemudian kita mindsetnya negatif. Nah ini juga penting ketika menjadi orang tua ya, mungkin ada anak yang cerewet seperti itu yang nah itu menunjukkan sebenarnya bahwa anak ini memiliki kecerdasan linguistik yang bagus, maka harus kita arahkan. Siapa tahu nanti dia menjadi seorang public speaker yang luar biasa. Nah itu namanya growth mindset ya, growth mindset. Termasuk juga soal penerimaan diri ya, soal mungkin kita mungkin berharapnya katakanlah wah fisik kita itu ideal seperti yang ada di iklan-iklan gitu tuh, ideal lah seperti itu ya, padahal kita enggak gitu ya. Mungkin dari sisi kecerahan kulit atau mungkin dari berat badan kita itu menunjukkan katakanlah kita enggak ideal. Kita harus ya terima itu bagian dari yaitu realitas diri saya. Saya ingin menjadi ideal, nggak apa-apa. Yang penting adalah proses yang kita lakukan ya, tetapi yang sifatnya adalah hal yang wajar, yang membangun. Jangan sampai kemudian justru ya kita mengabaikan hal-hal yang lain. Misalnya contohnya adalah hanya boleh dibilang demi untuk kemudian menuruti orang-orang, orang lain, orang dekat kita harus tampil katakanlah menawan gitu ya. Padahal mungkin dari sisi finansial kita butuh untuk yang lain, mungkin untuk pendidikan dan seterusnya, buat investasi seterusnya. Ya kita harus bagi-bagi, gitu ya. Daripada kemudian ternyata hasilnya kita udah di situ coba menawan, tetapi ternyata komentarnya masih nggak bagus, masih aja ada komplain. Nah jadi fokus kemudian ke growth mindset, artinya apa? Kita proses bertumbuh lah. Kalau misalnya kita dibilang, wah kok kamu terlalu gelap ya kulitnya. Ya nggak apa-apa, memang saya sekarang terlalu gelap kok. Tapi proses ya, ini mau akan lebih cerah lagi. Seperti itu ya. Atau kemudian kita terlihat wah terlalu berisi nih, gendutan misalnya ya. Ini kan kalau saya nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa. Saya memang gendutan, itu menunjukkan penerimaan ya. Tapi ya ini lagi proses ya. Proses untuk saya jadi ya setidaknya berat badan saya berkurang lah. Ya seperti itu ya. Atau juga menjadikan kesempatan kalau misalnya kita terlalu katakanlah berat badan atau terlalu gemuk ya, kesempatan buat kita kalau komentar orang ya kita anggap wah berarti menunjukkan saya ini harus berolahraga seperti itu ya. Nah di bagian penutup saya sampaikan eh, saya kurang ingat persis ini pesannya siapa, tetapi saya pernah membaca satu buku ya. Ada seseorang yang dia itu tiap pagi buka pintu biasanya nggak ada masalah, tetapi kemudian ketika buka pintu dia menemukan kotoran sapi di depan rumahnya, sebungkus kotoran sapi. Ya, kalau orang yang nggak punya growth mindset dia marah-marah nih, siapa nih gitu, mungkin satu RT dicari, diawasi, diintip pakai CCTV dan seterusnya gitu ya. Tetapi karena dia punya growth mindset, nah, dia ini punya pikiran yang membangun. Dia berpikir seperti ini. Wah, kebetulan nih ya, saya dikasih kotoran sapi. Kayaknya tetangga saya ini tahu deh kalau tanaman saya itu kayaknya kelihatannya nggak subur-subur gitu, butuh pupuk. Nah, tahu sekali dia ini ya, ngasih saya gratis lagi. Dan tidak mau menunjukkan dirinya. Dan kemudian dia gunakan itu untuk memupuk tanamannya. Nah itu ya perbedaan antara growth mindset ya dengan yang
mindset yang tidak bertumbuh ya. Nah itu atau fixed mindset. Nah itu teman-teman, sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu menjawab, tetapi setidaknya ada insight ataupun inspirasi yang bisa diambil ya dari sesi psikologi menjawab curhat. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat. Boleh kalau ingin diberikan jawaban atas curhatnya, boleh disampaikan di terutama email loh, gampang ya, yaitu psikologi menjawab .online@gmail.com. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share.